Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan Pengolahan Data Elektronik serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 7 mengenai perencanaan audit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Devi NIM 01, Devika Tiara Putri NIM 06, saya sendiri Jenny Sarkusnul NIM 08, Bella Putri NIM 14, dan Elsa Erma NIM 29. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Devi Ramadhani Putri NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan audit. Pemilihan audit merupakan salah satu bagian dari tahap perencanaan untuk perencanaan penugasan audit untuk jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis, audit secara ad hoc. Ada permintaan audit yang berasal dari direksi, komite audit, dan audit. Dalam pemilihan audit secara sistematis, saat ini SKAI lebih didorong menggunakan metode audit internal, merupakan berbasis resiko atau risk-based internal audit. Audit internal berbasis resiko merupakan metodologi yang menyelesaikan jaminan bahwa resiko akan dikelola dalam kerangka referensi resiko organisasi, sehingga dalam pemilihan audit ditentukan dengan tahapan yang terdiri dari identifikasi, audit universe, menetapkan faktor resiko dan skala prioritas, pemberian skor dan ranking, dan pemilihan audit. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi audit universe. Audit universe merupakan kumpulan dari semua auditable unit atau unit yang layak menjadi audit tersendiri, misalnya kegiatan, bagian divisi, instansi, dan proyek. Contoh unit yang layak menjadi audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek, misalnya pembangunan fisik gedung, pembangunan sistem informasi, pengembangan produk, dan pengembangan lainnya. Yang kedua, struktur organisasi, misalnya kantor pusat, kantor cabang, divisi bagian, pabrik, dan bentuk lainnya. Yang ketiga, aset, misalnya aset tetap, kas, persediaan, sumber daya perusahaan, dan aset lainnya. Yang keempat, kegiatan, misalnya kepanitiaan, fungsi, proses, kegiatan lainnya. Contoh penerapan audit universe pada usaha perbankan terdiri dari kantor pusat, cabang, dan divisi yang merupakan pendekatan struktur dengan dikombinasikan proyek pengembangan produk baru, misalnya e-money, yang merupakan pendekatan proyek, dan kegiatan kredit yang merupakan pendekatan kegiatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai menetapkan faktor resiko dan skala prioritas. Setelah audit universe dirumuskan, selanjutnya auditor harus menempuh langkah dalam menetapkan faktor resiko. Faktor resiko adalah kriteria atau kategori dan faktor yang digunakan untuk menggambarkan kondisi resiko yang ada dalam suatu instansi. Untuk suatu faktor yang sama, audit dapat memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Faktor risiko utama yang biasanya digunakan dalam sistem scoring adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kecukupan sistem pengendalian internal. Yang kedua, sifat transaksi, misalnya jumlah dan nilai transaksi serta kompleksitas transaksi. Yang ketiga, jangka waktu penerapan sistem pengendalian internal. Yang keempat, sifat lingkungan operasional, misalnya perubahan sistem, perubahan metode pelaporan, sensitivitas data, pengaruh dari proses bisnis yang signifikan, perubahan rencana manajemen, serta perubahan kebijakan. Yang kelima yaitu keamanan sumber informasi secara fisik. Yang keenam, kecukupan pengendalian dan audit secara langsung oleh manajemen. Yang ketujuh, hasil audit dan kebijakan-kebijakan manajemen terdahulu, serta responsivitas manajemen terhadap isu-isu temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti. Yang kedelapan, ketersediaan sumber daya manusia meliputi pengalaman manajemen dan sifat dan staf, turnover, kompetensi teknis, serta tingkat pendelegasian tugas. Dan yang terakhir adalah pandangan dari manajemen. Contoh dalam menerapkan tahapan ini adalah SKI PT Ojolali menggunakan faktor resiko yang terdiri dari kondisi pengendalian internal, besarnya dana yang dikelola, kompetensi dan integritas pimpinan, dan respons terhadap temuan audit sebelumnya. Untuk menyederhanakan, asumsikan audit universe hanya memiliki 5 unit yang layak menjadi audit tersendiri, yakni bagian logistik, proyek gedung, kantor cabang 1, kantor cabang 2, dan bagian penjualan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri, NIM 1903101014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian skor dan peringkat dan pemilihan audit. Yang pertama itu adalah pemberian skor dan peringkat. Pada tahap pemberian skor auditable, unit diberikan skor skala antara 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan risiko paling rendah dan skala 5 untuk menunjukkan risiko paling tinggi. Berdasarkan pemilihan faktor-faktor tersebut, langkah selanjutnya adalah pelakuan penilaian pada setiap faktor risiko, yaitu dengan menetapkan skala tertentu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat skala angka tertentu, misalnya untuk menyajikan informasi mengenai tingkat signifikan dan signifikansi risiko yang terjadi pada unit audit, maka dapat dibuat skala antara 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan risiko paling rendah dan skala 5 untuk menunjukkan risiko paling tinggi. Yang kedua adalah lakukan asesmen atas masing-masing faktor pada setiap unit audit, yaitu menyusun audit melalui perhitungan jumlah risiko yang paling tinggi ke jumlah risiko yang paling rendah. Selanjutnya adalah pemilihan audit. Penentuan rencana dan jadwal audit didasarkan pada penyesuaian peringkat auditable unit dengan sumber daya audit yang tersedia. Jika anggaran dan personal yang tersedia hanya cukup untuk mengaudit sebagian unit audit, maka pemilihan unit sebaiknya mendahulukan unit yang memiliki risiko tertinggi. Sebagai contoh, SKAI memiliki personal auditor dengan jumlah orang hari yang tersedia sebanyak 80 hari, sedangkan waktu atau dalam hari yang diperlukan untuk mengaudit kelima unit tersebut adalah bagian logistik 40 hari, atau kantor cabang 1 atau 15 hari, kantor cabang 2 atau 15 hari, dan proyek gedung atau 10 hari, dan bagian penjualan 10 hari. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Jeniza, NIM 08. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya ada persiapan penugasan audit. Setiap penugasan audit harus dijalankan dengan baik dan direncanakan secara matang, karena hal tersebut merupakan salah satu cara atau salah satu langkah agar setiap penugasan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pada tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh SKHI dengan tujuan agar tim tersebut yang akan melaksanakan tugas mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah dari atasan dan bukan karena kepentingan pribadi. Dalam persiapan penugasan terdapat beberapa langkah yang dapat diperhatikan dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama ada penerbitan surat tugas. Fungsi pokok surat tugas adalah memberitahukan kepada auditor bahwa akan dilaksanakan penugasan audit di unit tersebut. Surat tugas ini sebaiknya diterima oleh auditor beberapa hari sebelum tanggal dilaksanakannya first meeting atau pertemuan awal. Hal ini dilakukan agar auditor telah mempersiapkan diri baik dari segi personel maupun data yang dibutuhkan untuk proses audit, sehingga dengan surat tugas ini, waktu yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan efektif. Adapun isi dari surat tugas meliputi yang pertama, dasar audit. Pencantuman dasar sasar audit dalam surat penugasan bertujuan untuk menjelaskan alasan pelaksanaan audit tersebut, yakni bersifat rutin atau karena permintaan khusus. Dengan adanya dasar audit, diharapkan auditor mengetahui gambaran pekerjaan auditor mengenai dasar pelaksanaan audit di auditor. Yang kedua ada tujuan audit. Tujuan audit berisi penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan audit tersebut. Misalnya, tujuan audit operasional bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi operasional suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit mengurai tentang lingkup atau area yang akan diperiksa oleh auditor. Kemudian yang keempat ada objek dan lokasi audit. Objek dan lokasi audit meliputi objek audit dan tempat unit kerja yang akan diaudit. Yang kelima ada periode audit.
Periode audit dimaksudkan untuk menginformasikan kepada auditor mengenai jangka waktu atau masa, tanggal, bulan, dan waktu kegiatan yang diaudit. Yang keenam, ada waktu pelaksanaan audit. Waktu pelaksanaan audit disajikan untuk menjelaskan periode yang diperlukan tim auditor untuk menyelesaikan setiap penugasan audit. Kemudian yang terakhir ada susunan tim audit. Susunan organisasi tim audit yang akan ditugaskan dalam audite, misalnya supervisor, ketua tim, dan anggota tim yang ditugaskan. Kemudian langkah selanjutnya untuk persiapan penugasan audit ada koordinasi dengan auditor lain. Koordinasi atau kerjasama audit akan sangat bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpah tindih. Selain itu, jika objek yang diaudit sama, maka tim yang ditugaskan pada periode tersebut dapat meminta penjelasan kepada lembaga audit sebelumnya agar mendapat gambaran mengenai unit yang akan diaudit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Tiara Putri, NPM 06. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah pemberitahuan kepada auditi. Komunikasi dengan auditi sebelum dilaksanakan penugasan lapangan sangatlah perlu dilakukan. Hal ini agar memberikan auditi waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama penugasan, baik dokumen yang diperlukan maupun staf auditi yang akan ditugasi untuk selalu berhubungan selama proses auditi dilakukan. Dalam hal ini, auditi dapat mengajukan keberatan terkait dengan waktu atau jadwal pelaksanaan audit. Oleh karena itu, komunikasi berperan sangat penting agar proses audit berjalan dengan efektif tanpa mengganggu aktivitas reguler auditor dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Materi berikutnya adalah pengumpulan informasi umum. Dalam melakukan persiapan audit SKI, perlu melakukan koordinasi rencana audit dalam pengumpulan serta penelaahan informasi mengenai objek yang akan diaudit. Yang selanjutnya, penyusunan rencana penugasan. Dalam penyusunan rencana penugasan, audit yang tepat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan koordinasi tim. Yang kedua, menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menyusun format baik berbentuk maupun isi laporan yang diinginkan. Selanjutnya adalah persiapan program audit. Dalam tahap ini, tim auditor perlu menyusun isi program audit yang meliputi tujuan dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Program audit berisi seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah audit dalam rangka pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit serta mengemukakan opini tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis aktivitas dalam yang diaudit. Standar kinerja 2240 mencontohkan program kerja yang menyatakan bahwa auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan. 2240 A1, program kerja harus mencangkup prosedur dan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja harus disetujui dalam pelaksanaannya dan setiap penyesuaiannya harus segera disetujui. 2240 J1, program kerja untuk penugasan konsultan dapat bervariasi dalam bentuk dan isi tergantung dengan sifat penugasannya. Berdasarkan standar kinerja tersebut, penyusunan program audit memberikan garis besar langkah-langkah yang perlu untuk mencapai tujuan audit dalam lingkup yang ditentukan, seperti yang telah dicantumkan dalam lembar penugasan. Program audit merupakan rencana rincian yang digunakan untuk pelaksanaan kerja selama audit.
Untuk itu, program audit harus disusun dengan baik sehingga memudahkan dalam mensupervisi pekerjaan audit dengan efisien. Beberapa kinerja program audit telah disusun dengan baik, setidaknya menyajikan: yang pertama, rencana yang sistematis untuk setiap fase pekerjaan yang dapat dikomunikasikan kepada seluruh personel yang terlibat. Yang kedua, alat pengendalian diri dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan audit yang telah dicapai untuk staf yang telah ditugasi. Yang ketiga, alat yang digunakan supervisor dan manajer audit dapat meninjau dan membandingkan kinerja dengan rencana yang disetujui. Yang keempat, bantuan untuk pelatihan bagi anggota staf yang belum berpengalaman. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai survei pendahuluan. Jadi, survei pendahuluan ini adalah aktivitas untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi yang akan diaudit dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman aktivitas dari auditor, resiko yang ada, dan pengetahuan awal sebelum melakukan pekerjaan lapangan yang lebih rinci. Dalam survei pendahuluan ini terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah studi awal. Langkah ini merupakan pemeriksaan semua informasi yang tersedia bagi auditor tanpa menghubungi auditor. Informasi yang diperoleh harus digunakan untuk mengembangkan daftar pertanyaan untuk pertemuan pendahuluan atau wawancara. Langkah yang kedua yaitu ada pertemuan pendahuluan. Nah, dalam langkah ini, personel kunci auditor harus dicek dan diperhatikan untuk memastikan bahwa auditor berkonsultasi dengan personel yang tepat dan benar untuk mendapatkan informasi audit. Langkah yang ketiga yaitu pengumpulan informasi rinci. Dalam langkah ini memerlukan pemeriksaan dokumen, mengamati operasi, dan mewawancarai personel kunci. Tujuannya yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang operasi auditor, laporan keuangan atau undang-undang, peraturan, kebijakan dan prosedur, serta kontrak dan dokumen. Dan langkah yang terakhir yaitu adalah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko ini dapat dilakukan dengan menyusun nilai prioritas dari masing-masing komponen. Nah, komponen yang memiliki nilai tertinggi akan menjadi prioritas pertama dan alokasi waktu yang lebih banyak dibanding dengan yang memiliki nilai risiko rendah. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya yaitu tujuan utama proses perencanaan audit adalah merancang pendekatan audit yang dilaksanakan agar memberikan jaminan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Tahapan perencanaan audit internal terdiri dari pemilihan auditor, persiapan penugasan, dan survei pendahuluan. Nah, pemilihan auditor ini merupakan salah satu bagian dari tahap perencanaan untuk menyusun perencanaan penugasan audit untuk jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis, audit secara ad hoc, dan permintaan audit yang berasal dari direksi, komite audit, dan auditor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.